Halo teman-teman dan Pak Demis, kenalkan nama saya Kezia Andrea Layo dengan NIM 250207365. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Dika selaku perwakilan dari SMA Bakti 1 Yogyakarta. Dengan Bapak Dika, untuk pertanyaan wawancaranya, yang pertama, bagaimana proses perencanaan implementasi kurikulum di SMA Bosa dilakukan agar sesuai dengan visi sekolah? Kalau terkait pengimplementasian kurikulum terkait visi dan misi, gitu ya. Sekolah kami ini merupakan tahun kedua kami berupaya menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS). Kami juga membuat Renstra, yaitu rencana strategis 4 tahun, kemudian ini tahun kedua. Terus memang di awal kami karena baru pertama kali kami asal dulu ya, maksudnya berusaha mengupayakan dulu. Gitu. Dan ini sudah masuk tahun kedua. Kita dalam pengimplementasian kurikulum itu pastinya melihat visi misi sekolah ini. Jadi dari MBS itu adalah dari visi misi sekolah diturunkan jadi tujuan sekolah, ada 4 itu sekolah kami. Terus di 4 itu masing-masing ada indikatornya, ada masing-masing 2, jadi ada 8. Nah itu nanti baru dijabarkan ke program. Ada 12 program yang ada di sekolah, dan semua itu mengacu ke visi misi. Jadi pengadaan pengimplementasian kurikulum, terus kemudian program-program yang lain itu juga sejalan, gitu ya, atau mensupport ke tujuan sekolah, yang dimana tujuan sekolah itu penjabaran dari visi sekolah tadi. Gitu. Jadi untuk ke support visi misinya, ya kami menggunakan manajemen berbasis sekolah yang ya semua tertuju ke tujuan dan juga visi sekolah itu sih. Untuk pertanyaan yang kedua, langkah-langkah apa yang diambil sekolah dalam menyesuaikan kurikulum nasional, misalnya kurikulum Merdeka dengan kebutuhan dan karakteristik SMA Bosa? Bagaimana? Apa tadi? Apa langkah-langkah yang diambil sekolah dalam menyesuaikan kurikulum nasional, misalnya kurikulum Merdeka dengan kebutuhan dan karakteristik siswa SMA Bosa? Ya, tentunya dilihat juga dari karakter peserta didik pastinya ya. Karakteristik siswanya gimana, bisa secara keseluruhan sebenarnya bisa diterapkan seperti biasa. Kadang ada kendala yang berarti, cuma tetap disesuaikan dengan karakter siswanya. Misal karakter siswanya ya disesuaikan dengan perkembangan zaman juga ya, anak generasi sekarang seperti apa gitu. Terus tapi juga mengevaluasi setiap kegiatan juga, kegiatan ini menarik nggak buat siswa. Kalau enggak ya mungkin kedepannya akan diganti temanya atau bahkan dirubah kegiatannya, bisa jadi seperti itu. Jadi sebenarnya langkah-langkahnya nggak ada masalah. Jadi tetap sama, ada implementasi kurikulumnya, ada intra, ada ekstra, terus ada kokurikuler. Ada 3, ekstrakurikuler biasa yang olahraga dan sebagainya, ya seni, terus intrakurikuler di berbagai mata pelajaran, kemudian kokurikuler ada sendiri. Yang dulunya kan ada P5 ya, sekarang kan diganti dan sebagai ya dulu juga P5 itu sebagai kokurikuler, cuma sekarang kan diganti kokurikulernya adalah kolaborasi antar maba. Gitu. Jadi ada berbagai mata pelajaran, misal agama, olahraga, itu kan bisa digabung tentang kesehatan mental, kesehatan fisik. Nah, itu nanti membahas konteks tentang hal itu. Gitu. Itu di kokurikuler. Kalau intrakurikuler sendiri ya di mata pelajaran biasa ada sesuai struktur kurikulumnya, jumlahnya dan sebagainya. Itu ya dilaksanakan seperti biasa. Nggak ada yang ya penguatan profil lulusan juga pasti. Di sekolah kami bukan hanya profil lulusan tapi ada nilai-nilai kepemimpinan. Ini untuk profil standar kompetensi lulusannya. Itu untuk anak-anak itu selain profil lulusan ya dari pemerintah itu ada nilai-nilai kepemimpinan. Gitu. Itu di implementasiannya.
Lalu siapa saja pihak yang dilibatkan dalam perencanaan kurikulum di sekolah, seperti kepala sekolah, guru, komite, siswa, atau orang tua? Kepala sekolah jelas ya menentukan arah, terus punya tujuan bagaimana itu. Terus guru mungkin nggak spesifik satu-satu guru semua gitu, enggak. Jadi mungkin bisa bagus, tapi akan terkadang kurang efektif gitu ya. Tapi kami mungkin bertahap. Mungkin dari guru bisa menyampaikan ke ketua MKMP gitu. Dari ketua MKMP menyampaikan ke bidang kurikulum dan sebagainya. Jadi bertahap. Jadi tetap semua terlibat, cuma caranya nggak langsung juga. Karena mungkin melihat efektivitas ya, waktu dan sebagainya. Jadi kami melihat itu, kemudian guru semua juga terlibat ya. Kemudian apalagi tadi selain guru, kepala sekolah, guru, komite, siswa. Kalau siswa, ya tentunya kalau siswa itu paling dekat dengan guru mapel atau wali kelas. Yang paling dekat wali kelas sih, yang sering sharing atau ada persoalan atau apa, ada usulan atau bagaimana, nanti dari siswa ke wali kelas ke bidang kurikulum. Jadi ada usulan-usulan apa di sana digali, terus disampaikan di situ. Terus kalau komite kalau di sekolah kami nggak begitu ikut campur ya, maksudnya dalam hal pengimplementasian itu. Cuma biasanya di awal pembelajaran, kalau nggak salah bulan Agustus atau September atau di siswa baru begitu, kami mengundang orang tua siswa yang komite begitu ya. Itu untuk kami memaparkan program-program sekolah gitu, dan komite mendukung ya sudah. Jadi nggak ada yang ada usulan apa gitu. Tentunya kalau ada pun pasti sekolah menampung. Tapi sejauh ini komitenya bisa jalan apa adanya saja, sehingga nggak yang terlalu terlibat langsung enggak. Gitu. Terus kalau untuk sudah ya, siswa itu tadi dari wali kelas itu tidak boleh. Kalau orang tua di komite tadi, komite orang tua kan ya. Gitu. Jadi orang tua kan dari orang tua ada pengurusnya itu ya, pengurusnya kan komite. Pengurusnya komite yang itu atau yang mana? Komite kayak apa ya? Kan ini ada kepala sekolah, guru, siswa, jadi kayak seluruh siswa atau orang yang bakal Kalau orang tua. Ya enggak. Dan bisa juga kalau orang eksternal dari luar nggak ada urusannya ya kami nggak mengikut campurkan itu. Tapi kalau kamu yang sebagai orang tua, ya itu tadi sudah saya sampaikan tadi. Yang keempat, bagaimana sekolah memastikan kesiapan guru dalam menerapkan kurikulum yang baru? Tentunya di setiap sekolah punya masing-masing ya. Kalau di sekolah kami, di setiap persiapan ajaran baru itu ada in-house training. Jadi Bapak Ibu guru ada temuan, nanti ada hal-hal baru apa dalam kurikulum, misal atau perlu penyampaian penguatan apa, itu biasanya di awal ini. Dan itu bisa tergantung pelaksanaannya, bisa full 3 hari begitu, atau bisa setiap hari Jumat di awal-awal, tergantung kepadatan kegiatannya di sekolah. Gitu. Itu pasti diadakan. Setiap 1 semester pasti ada 1 kali IHT. Jadi misalnya menguatkan tentang pembelajaran mendalam, kita adakan workshop pembelajaran mendalam, gitu. Namun memang di tahun ini kemarin kan memang karena sedang berduka ya. Kalau sekolah kami kan belum lama ini kan Gubernur Tuhan, gitu. Kami masih banyak persiapan dan sebagainya. Memang untuk workshop yang lebih jauhnya lagi belum dilakukan. Persiapan yang semester ini. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana guru-guru di SMA Bosa mengimplementasikan kurikulum di kelas untuk menciptakan pembelajaran yang aktif? Oke, untuk guru sendiri dalam pelaksanaannya, ya tentunya komposisi guru itu nggak bisa dipungkiri, ada yang guru yang mungkin masih muda, terus tengah-tengah, terus yang senior gitu ya. Itu kalau di sekolah kami mengadakan ada
komunitas belajar ada rombel gitu ya, rombel karena Bapak Ibu guru sharing gitu. Nah, di situ salah satunya adalah metode-metode teknik-teknik apa, misalnya menggunakan Kahoot, menggunakan Quizzes, terus menggunakan AI, termasuk bagaimana menerapkan dalam pembelajaran di kelas, dalam pembelajaran mendalam itu disaringkan di situ. Terus Bapak Ibu guru tentunya menyesuaikan sendiri masing-masing. Kami nggak bisa mengontrol satu guru, tidak, tetapi Bapak Ibu guru diberi kebebasan. Kita menggunakan pembelajaran mendalam, prinsip-prinsipnya apa yang harus dipegang itu diupayakan diterapkan di kelas. Dan untuk controllingnya ya memang ada supervisi juga. Itu untuk Bapak Ibu guru ada supervisi. Selanjutnya, bagaimana penggunaan teknologi atau media pembelajaran digital diterapkan untuk mendukung implementasi kurikulum di SMA? Ya, untuk digital ya tadi ya. Di kelas-kelas kami memang sudah menggunakan smart TV semua ya. Jadi di setiap kelas ada smart TV-nya. Terus justru walaupun saya mengajar matematika, saya jarang pakai papan tulis, jarang pakai pen juga, langsung saya set ke TV. Saya tulis begitu di terus sebuah note. Selesai pembelajaran setengah materi, langsung saya ubah ke PDF, saya upload, saya posting ke Google Classroom gitu. Terus dari Google Classroom siswa sudah, ya memang saya nggak melarang anak menggunakan HP itu enggak, tapi justru malah HP-nya tolong digunakan untuk belajar. Jadi saya share itu tujuannya biar mereka buka dari HP masing. HP nggak dipakai buat game. Jadi mereka belajar dari apa yang saya coret-coretan di situ melalui Google Classroom-nya. Mereka lihat, mereka coba latihan soal, mereka coba mengerjakan tugas-tugas juga kadang saya minta upload di DC Google Classroom-nya. Karena setiap guru, setiap mapel ada Google Classroom-nya. Selamat siang semuanya, selamat siang Pak Denny dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Arini Fardika Prastia dengan NIM belakang 061. Di sini saya akan melanjutkan wawancara. Ya, kita lanjut untuk pertanyaan nomor 8. Apa bentuk dukungan sekolah kepada guru dalam melaksanakan pembelajaran yang gratis dan sesuai dengan Ya, tentunya sekolah memberikan keleluasaan, pasti mau dibentuk seperti apa, mau dibuat apa ya, langkah-langkah pembelajaran seperti apa, bahkan mau di luar kelas pun juga sekolah mengizinkan. Ya, maksudnya di luar sekolah itu di halaman sekolah, di perpus, di aula, dimanapun itu bebas sama ibu guru, tidak ada larangan. Begitu. Kemudian ketika ada workshop dari sekolah pasti akan memerintahkan perwakilannya. Jadi entah itu misal kayak workshop STEM, ya nanti mungkin ada dari guru fisika, guru matematika, terus ada dari kimia atau apapun itu yang sesuai dengan bidang itu akan dikirim mengikuti workshop. Nanti dari situ misal ada masukan, mereka dapat materi dan sebagainya, itu bisa disaringkan ke Bapak Ibu guru yang lain melalui kegiatan komunitas belajar tadi. Bisa juga secara langsung, nggak menunggu ada komunitas belajar langsung disaringkan. Jadi, tapi kalau dalam prakteknya ya dilihat kembali ke siswanya ya. Jadi karena kita mau dibuat seperti apapun metodenya, tapi kalau siswanya sesuai juga kan nggak efektif juga. Sekaligus dengan waktunya juga, waktu pembelajaran juga. Karena kan ini sudah tinggal kurang dari 1 bulan, sudah semester, sumatif akhir semester. Mau dibuat metode yang menarik seperti apapun bisa, tapi waktunya kan akan lebih panjang pasti gitu. Jadi melihat situasi kondisi juga. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem penilaian di SMA bisa disesuaikan dengan prinsip kurikulum yang diterapkan? Misalnya penilaian formatif, penilaian memang sama seperti yang dari kurikulum Merdeka sendiri, ada asesmen formatif, asesmen sumatif gitu. Asesmen sumatif juga tidak yang semuanya soal esai, nggak ada pilihan ganda sekarang di kurikulum Merdeka ya. Jadi semua esai gitu. Tapi sumatif itu nggak hanya esai saja, tapi ada yang praktek, ada yang portofolio, ada yang
project juga ada gitu, tapi itu disesuaikan masing-masing pelajaran. Memang yang paling banyak dan paling sering adalah di soal esai untuk soal assessment sumatif. Untuk assessment formatif masing-masing guru itu sering misal saya bisa menggunakan Kahoot. Assessment formatif kan sebenarnya nggak harus ada keluar nilainya, tapi ada feedback langsung buat siswa. Dia siswa menyadari oh ternyata tadi salah, benernya seperti ini. Jadi assessment formatif tetap dipakai selama proses untuk siswa dapat lebih paham dan diakhiri assessment sumatif. Yang sumatifnya nggak hanya soal esai. Selanjutnya, bagaimana hasilnya evaluasi pembelajaran di proses dan Oke, untuk secara global atau secara keseluruhan itu memang saat ini belum ada. Tapi untuk setiap guru itu ada yang sudah menerapkan itu, ada yang belum. Jadi beberapa guru mungkin langsung memberikan feedback, minta feedback ke siswa dari hasilnya seperti ini, terus nanti minta feedback lagi ke siswa. Mungkin pengalaman belajarnya selama ini gimana, kurang apa, masukannya apa, dan sebagainya itu langsung sama guru biasanya langsung diterapkan. Ya, sebetulnya saya pribadi saya lakukan. Jadi saya tanya ke siswa seperti apa pengalaman belajar dengan saya, terus ada kendala apa, kurangnya bagaimana, sarannya apa, itu saya minta ke siswa. Terus saya jadi bahan evaluasi diri saya. Terus ke depannya saya upayakan, saya tambahin gamenya dan sebagainya, misal pakai gamification ya membuat permainan terus dan sebagainya, belajar kelompok. Saya upayakan dari proses belajar itu saya nggak menonton itu terus. Ada kalanya saya belajar kelompok, ada kalanya saya enggak. Iya, diskusi. Selanjutnya, program sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru agar implementasi kurikulum berjalan optimal. Program untuk meningkatkan itu ya. Program yang kami upayakan pastinya ada program tentang kompetensi atau bidang teknik ya, tenaga pendidikan dan tenaga pendidik itu ada. Ya salah satunya workshop mengikuti workshop terus kemarin ada forum diskusi. Jadi ada hal-hal baru seperti komunitas belajar tadi kan biasanya per MGMP kecil-kecil gitu ya. Ada forum diskusi seluruh guru terus itu bisa saling tukar pikiran, saling tukar pengalaman, apa masukan apa dan sebagainya. Jadi sekolah membuat programnya adalah ya yang mensupport ke situ untuk peningkatan kapasitas kompetensi guru gitu dalam mengajar. Terus dari hasil supervisi misalnya ada kekurangan apa gitu ya, si guru si A ada kendala di bagian ini, mungkin misalnya ada workshop apa guru itu bisa dikirimkan gitu. Jadi suruh mengikuti workshop. Ya, Bapak menetapkan nilai spiritual kualitas dan pendidikan siswa melalui kurikulum. Ya tentunya di setiap Bapak Ibu guru kan menyusun rencana pembelajaran. Sekarang istilahnya modul ajar. Dalam modul ajar terkait tentang karakter atau nilai-nilai yang ada di sekolah ini, sekolah SMA bisa memegang nilai kepedulian. Itu yang dari yayasan kami, yayasan Kobri, ke sekolah-sekolah itu sama nilainya. Itu ada nilai kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Itu nilai kepedulian 3 itu. Kemudian ada kelulusan, ada kemandirian, ada critical thinking, ada 8 kalau nggak salah kelulusan. Itu setiap Bapak Ibu guru pasti mengintegrasikan ke setiap modul ajarnya. Rencana pembelajarannya seperti apa, di bagian modul ajar itu biasanya dari Bapak Ibu guru yang bisa diawali dengan berdoa atau diberi tanda gitu. Terus ada bagian diskusi besar, terus diskusi terus siswa mengembangkan pendapatnya atau apapun, mungkin di situ itu bisa bagian penting. Jadi setiap langkah-langkah pembelajaran yang disusun oleh guru sudah diberikan atau bukan disusun dulu, tapi setiap
maka pembelajarannya itu harus bisa menerapkan nilai kebaktian sama prodi lulusan yang ada. Gitu. Nah, untuk dalam prakteknya seperti apa, ya kami berupaya menerapkan rencana pembelajaran itu. Tapi ada satu dan lain hal kendala ya nanti menyesuaikan aja. Tapi gimana? Misal, contohnya saja saya di matematika, ternyata apa yang saya rencanakan nggak sesuai dengan yang dilaksanakan. Misal, pemikiran saya 2 materi ini selesai, habis itu saya akan diskusi kelompok, atau saya menggunakan problem closing. Siswa saya minta untuk membuat soal dari soal yang lots, mod sampai hots, terus nanti dijawab, terus nanti disaringkan, ditukarkan, suruh jawab kelompok lain. Tetapi ternyata baru 1 materi itu waktunya sudah hampir habis. Nah, itu kan menyesuaikan siswa. Saya nggak akan langsung maju, gitu ya. Saya nggak langsung maju memaksakan siswa. Pasti siswa juga akan bad mood, pasti akan capek, malas dan sebagainya. Itu makin terasa kalau dipaksakan. Makanya saya nggak akan melanjutkan ini. Saya akan cut untuk pertemuan selanjutnya. Nanti di bagian ini saya akan lebih pahamkan dulu atau mungkin tambah latihan soal biar siswa lebih paham. Apakah ada inovasi khusus yang dilakukan SMA Bosar itu meningkatkan kualitas pembelajaran melalui implementasi kurikulum, misalnya program tematik, project based learning atau kolaborasi antar mapel? Ya, kolaborasi antar mapel ada. Yang saya sampaikan tadi yang bagian implementasi kurikulum yang kokurikuler ya, itu ada kolaborasi antar mapel. Jadi ya sebagai mungkin bisa dibilang penggantinya P5 kemarin ya. Itu kolaborasi antar mapel di mana di situ ada beberapa mapel, misalnya tadi olahraga, agama gitu ya. Itu dijadikan satu membahas topik tentang kesehatan mental dan jasmani misalnya. Nah, seperti itu ada. Kemudian inovasi lain mungkin literasi masih tetap. Jadi ada jam khusus literasi, begitu siswa membaca buku, membuat rangkuman, gitu. Dan mungkin ke depan yang akan dilakukan bukan sekedar siswa membuat rangkuman, gitu ya. Siswa membaca apa, membuat rangkuman, sekarang perkembangan makin pesat ya, apalagi dengan AI. Siswa pasti dengan AI sudah bisa sendiri. Tapi ada ide sudah saya sampaikan di sekolah. Jadi bukan sekedar membuat rangkuman, tapi membahas topik tentang apa, sharingkan ke kelas. Semua mau pakai AI, ChatGPT, Gemini atau apapun itu silakan, mau cari di internet silakan. Buat resume silakan buat resume. Habis itu di-sharingkan. Siswa diminta mengutarakan. Jadi bisa sharing pendapat, sharing pikiran dan ya istilahnya berelaborasi di situ. Ada yang lebih apa ya? Lebih dikatakan literasinya lebih mudah. Literasi kan bukan hanya membaca dan menulis, tapi literasi itu bagaimana memahami. Apa tantangan utama di dalam penerapan kurikulum? Tantangan utama kami masih berproses setiap kegiatan. Sekolah kami juga cukup padat. Kami berupaya mengintegrasikan setiap kegiatan. Jadi kayak kegiatan apa digabung menjadi satu. Itu tantangannya kan di situ. Manajemen waktunya. Jadi kami mengintegrasikan ke 3 kegiatan jadi satu, atau beberapa kegiatan jadi satu. Jadi biar lebih efektif atau enggak dari efektif biaya, waktu, tenaga. Terus tantangan Bapak Ibu guru juga masih ada gap generation dari guru sendiri pun juga ada. Jadi guru yang muda, guru yang sudah lebih senior itu kan kadang ada gap generation. Itu jadi tantangan juga. Mungkin nggak terlihat ya, tapi dirasakan ada gitu ya. Tetapi sejauh ini masih berjalan baik-baik saja dan Bapak Ibu guru yang muda-muda pun juga mau mengajari gitu ya. Belajar bareng misalnya, nggak menggurui siapa enggak, tapi sharing, membantu Bapak Ibu guru yang sudah senior, mungkin ada kesulitan di penggunaan komputer atau
media apa, kalau saya ajari dong bagian itu menggunakan ini bisa lakukan. Jadi itu yang jadi kendala gitu ya. Terus apa lagi? Selebihnya mungkin nggak ada ya, lebih yang berarti atau mengganggu sekali enggak. Cuma kami ya terus mengevaluasi ke depannya, ya pasti setiap kita mengevaluasi. Kalau kayak siswanya lah, juga ada kendala. Sejauh ini enggak kendala yang jadi masalah besar itu baik-baik saja, nggak ada kendala. Ya mungkin satu dua ada yang bermasalah atau apa gitu ya. Itu kami ada layanan paripurna gitu ya. Jadi ketika siswa dapat persoalan itu akan diatasi sedini mungkin. Jadi nggak akan sampai jauh gitu ya. Karena layanan paripurna benar-benar sudah berlapis. Kalau siswa sudah treatment itu nggak bisa lebih baik, ya kami akan kembalikan orang tua. Orang tua gimana? Tentunya dalam proses itu orang tua juga biasanya kan memang sudah tentu di akhir, orang tua pun pasti menerima. Karena memang sudah di treatment, sudah diupayakan, tapi tidak berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo juga buat Pak Denny. Perkenalkan, nama saya Arini Prasetya dengan NIM belakang 061. Di sini saya dari kelompok 1 dan ingin mempresentasikan tentang implementasi kurikulum itu apa. Pengertian implementasi kurikulum yang efektif adalah kunci untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Kurikulum merujuk pada rencana pembelajaran yang mencakup tujuan, materi, metode, dan penilaiannya. Terus, untuk meningkatkan pembelajaran itu fokusnya tuh pada pendekatan yang adaptif, inklusif, dan berbasis bukti atau tindakan. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah serta dasar-dasar praktik pendidikan global. Perkenalkan, nama saya Kezia Adriana Baho dengan NIM 065. Di sini saya akan mempresentasikan langkah-langkah implementasi kurikulum. Yang pertama, ada perencanaan dan penyesuaian kurikulum. Contohnya, jika kurikulum terlalu padat, sederhanakan menjadi modul-modul fleksibel yang memungkinkan pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, ada pelatihan dan pengembangan guru. Buktinya, yaitu dari studi World Bank menunjukkan bahwa pelatihan guru meningkatkan hasil belajar hingga 20-30% di negara berkembang. Yang ketiga, ada pengadaan sumber daya. Contohnya di sekolah-sekolah di Finlandia, integrasi teknologi seperti Kahoot atau Google Classroom telah meningkatkan partisipasi siswa. Lalu selanjutnya, yang keempat, ada pelaksanaan di kelas. Terapkan kurikulum secara bertahap. Yang kelima, ada penilaian dan evaluasi. Lakukan penilaian formatif seperti kuis harian dan sumatif atau ujian akhir untuk mengukur kemajuan. Gunakan data untuk menyesuaikan kurikulum. Tipsnya, integrasikan penilaian berbasis kompetensi, bukan hanya memorisasi, untuk mendorong pemahaman mendalam. Perkenalkan, nama saya Daniel Kespande dengan NIM 054. Di sini saya akan menjelaskan strategi untuk meningkatkan pembelajaran. Yang poin pertama adalah pendekatan berbasis siswa. Gunakan proyek kolaboratif, diskusi kelompok, atau pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning untuk membuat pelajaran lebih menarik dan relevan. Yang poin kedua, integrasi teknologi. Platform seperti Edmodo atau Zoom dapat mendukung pembelajaran jarak jauh dan personalisasi. Dan yang poin ketiga, inklusivitas dan diferensitas. Sesuaikan kurikulum untuk siswa dengan kebutuhan khusus, seperti penyandang disabilitas atau latar belakang budaya yang berbeda. Poin keempat, kolaborasi dengan stakeholder. Libatkan komunitas, sekolah, orang tua, dan pakar eksternal untuk dukungan tambahan. Yang poin kelima itu ada fokus pada keterampilan. Tekankan kreativitas kritis berpikir dan literasi digital, bukan hanya pengetahuan faktual. Dan juga materi bukunya, tantangan dan solusi. Kurangnya sumber daya, resistensi guru, atau kurikulum yang kaku. Solusinya itu mulai kecil dengan pilot program. Berikan intensif untuk guru dan gunakan data untuk membuktikan manfaat. Misalnya Singapura
Reformasi kurikulum menjadi bisa telah meningkatkan skor siswa secara signifikan. Kesimpulannya, implementasi kurikulum yang sukses memerlukan komitmen jangka panjang dan evaluasi berkelanjutan. Mulailah dengan langkah-langkah kecil, ukur dampaknya, dan sesuaikan berdasarkan umpan balik.